Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kembali lagi dengan Pak Ganu di video pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, tentunya di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Nah, kali ini Bapak akan memaparkan materi Bapak mengenai variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting. Tapi sebelum itu, marilah kita membaca ikrar terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholikin. Amin. Nah, jadi kali ini Bapak akan membahas mengenai variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting. Kalau kemarin kita membahas mengenai teknik dasar atau gerak spesifik meroda dan guling lenting, kali ini kita akan membahas bentuk latihan atau variasi gerak spesifik dari kedua latihan itu, ya. Langsung saja ya. Kita membahas atau mengulik terlebih dahulu mengenai pengertian dari variasi sendiri. Variasi dan kombinasi atau kombinasi merupakan beberapa bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara, seperti melakukan gerak spesifik meroda, guling lenting dari posisi jongkok, berdiri, dan melangkah, baik secara perorangan, berpasangan, maupun kelompok. Akhir dari pembelajaran variasi dan kombinasi ini, gerak spesifik adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan menanamkan nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai bentuk variasi latihan meroda dan guling lenting. Tapi di sini Bapak akan membahasnya lagi dan sedikit menambahkan ada beberapa bentuk variasi latihan tambahan lagi. Kalau kemarin kita mempelajarinya cuma 2-3 bentuk variasi latihan ya. Nah, pada pertemuan ini Bapak akan memberikan lagi kurang lebih 2-3 latihan lagi. Jadi ada 5 totalnya nanti ya. 5 variasi bentuk latihan untuk meroda dan guling lenting. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada aktivitas bertumpu dengan tangan pada pinggiran bangku panjang. Seperti contoh yang ada pada gambar, kalian disuruh untuk berdiri di samping bangku, kedua kaki rapat, kedua tangan memegang pinggiran bangku, pandangan ke depan. Bisa kalian lihat ya di contoh gambar ini seperti kita memegang bangku ya. Bukan papan ya ini ya. Anggap saja ini bangku panjang. Pelaksanaannya, angkat pinggul ke atas dengan kedua lutut ditekuk melewati atas bangku. Turunkan kedua kaki di samping bangku, pendaratan dengan kedua ujung kaki, pandangan ke depan. Ini merupakan suatu bentuk latihan untuk berlatih meningkatkan kemampuan meroda, gerak spesifik meroda. Ya, ini yang pertama. Ini sangat mudah dilakukan. Jadi kedua tangan kalian diletakkan di atas bangku, kedua kaki kalian seperti melompat dari kanan ke kiri seperti itu. Yang kedua ada aktivitas menurunkan kaki satu persatu dari posisi berdiri dengan kedua lengan. Ini juga sudah Bapak berikan kemarin ya. Yang pertama ada posisi awal, yaitu berdiri dengan kedua lengan, kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Posisi yang membantu berdiri di belakang yang akan melakukan gerakan dengan kedua tangan memegang pinggang. Sedangkan pelaksanaannya, turunkan kaki satu persatu ke lantai hingga kedua tangan terangkat dari lantai. Dilakukan secara berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai kedisiplinan, keberanian, dan tanggung jawab. Nah, ini latihan untuk guling lenting ya. Jadi dilakukan hampir sama dengan gerakan salto, cuma tubuh kita, kaki kita masih menempel di lantai terus. Kalau salto kan melayang di udara ya. Jadi intinya ini pertama yang kita lakukan adalah berdiri. Lalu kedua tangan kita menyentuh lantai atau matras. Setelah itu kedua kaki kita diangkat satu persatu ke atas dan dibantu oleh teman.
yang memegang pinggang atau punggung kalian. Bisa kalian lihat di gambar ya. Jadi ngangkatnya kaki ke atas itu nggak langsung dua kaki itu nggak, tapi satu persatu. Nanti dibantu sama teman. Ini tujuannya untuk melatih atau meningkatkan gerak spesifik guling lenting. Yang ketiga yaitu ada aktivitas gerak meroda. Nah, ini kalian sudah tahu ya. Gerakan meroda atau gerakan kayang ke samping, kalau kita nyebutnya kayang atau salto ke samping ya. Ini kita perhatikan gambarnya, ini dibantu teman juga. Gerakannya hampir sama kayak yang gambar sebelumnya, namun bedanya ini menyamping, bukan ke depan. Posisi awal berdiri menyamping ya, arah gerakan. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas samping kepala. Pelaksanaannya turunkan tangan satu persatu ke matras. Kalau tadi sebelum tadi langsung turunkan kedua tangan ke matras ya, atau ke lantai. Diikuti naik satu persatu ke matras, diikuti kaki naik ke atas hingga kedua lengan bertemu pada matras. Kedua kaki lurus ke atas, badan lurus. Turunkan kembali kaki satu persatu ke matras, diikuti lengan terangkat dari matras hingga posisi berdiri dan kedua lengan lurus ke atas. Beda ya anak-anak, gambar yang sebelumnya tadi sama yang ini. Bedanya cuma kalau yang tadi satu persatu, kalau ini langsung ya. Kalau sebelumnya tadi ke depan, kalau ini menyamping, beda ya. Yang keempat ada aktivitas melentingkan pinggang dari posisi tidur telentang. Nah ini yang pertama ada posisi awal tahapan pembelajarannya yaitu tidur telentang. Tidur seperti biasa, gambar nomor 1 ini ya. Kalian bisa lihat kaki dan lengan lurus di samping badan. Pelaksanaannya, letakkan telapak tangan di samping kepala. Kalian lihat gambar nomor 2. Tarik tumit mendekati pinggul. Kaki kalian ditekuk mendekati pinggul ya, atau mendekati pantat. Dorongkan kedua kaki dan tangan ke lantai hingga badan terangkat dari lantai dengan posisi melenting. Tahan 8 hitungan lalu turunkan kembali. Lakukan berulang-ulang, dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, keberanian, dan tanggung jawab. Yang pelaksanaannya ini kalian bisa lihat nomor 2 dan 3. Jadi cuma mengangkat tubuh kalian dari pinggang ya, atau dari pinggang. Posisi tangan di samping, badan lurus. Setelah itu posisi tangan diletakkan di samping kepala atau telinga kalian. Kaki sedikit ditekuk seperti gambar nomor 2, lalu pinggang kalian atau tubuh kalian angkat ke atas. Ini untuk latihan gerak spesifik guling lenting juga. Dan yang terakhir yaitu aktivitas gerakan melecutkan kedua kaki dari sikap tidur telentang. Nah ini lanjutannya yang sebelumnya tadi ya, yang tidur telentang tadi. Ini lanjutannya. Yang pertama untuk tahapan pembelajaran yaitu persiapan. Tidur telentang, kedua kaki lurus, kedua lengan berpegangan dengan teman yang membantu badan lurus. Sedangkan pelaksanaannya, angkat kedua kaki lurus mendekati dada yang membantu. Lecutkan kedua kaki ke depan atas dan mendarat pada matras dengan kedua ujung kaki hingga pinggang melenting. Lakukan latihan ini berulang-ulang. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi harus dibantu oleh teman kalian. Ini juga untuk meningkatkan kemampuan gerak spesifik guling lenting kalian. Memang agak susah, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang dan rutin, kalian akan mampu melakukan gerak spesifik guling lenting dengan baik dan benar. Jadi kenapa Bapak memberikan guling lenting padahal susah dilakukan? Karena pertama karena guling lenting susah dilakukan, kedua yaitu guling lenting itu gerakan yang sangat bisa membantu melenturkan tubuh kalian. Ya, bisa meningkatkan kebugaran jasmani kalian, entah itu daya tahan tubuh, daya tahan otot, kelenturan, kelentukan, bahkan kecepatan juga ada di guling lenting. Bahkan keseimbangan pun juga ada di gerak spesifik guling lenting. Maka dari itu Bapak memberikan materi mengenai gerakan guling lenting dan meroda. Karena kedua gerak spesifik itu merupakan
kedua gerakan yang sangat amat membantu kalian dalam meningkatkan kebugaran jasmani seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin di video kemarin, minggu kemarin ya. Sudah Bapak jelaskan apa saja manfaatnya kita melakukan gerakan-gerakan di senam lantai, terutama meroda dan guling lenting. Manfaat sosial dan mental dan manfaat fisiknya apa saja. Ya, jadi itu anak-anak materi Bapak kali ini. Kita tadi sudah membahas mengenai variasi bentuk latihan meroda dan guling lenting ya. Untuk materi selanjutnya kita masih ada senam lantai, masih ada guling lenting dan meroda. Tapi bedanya nanti di materi selanjutnya Bapak akan memberikan rangkaian gerakan meroda dan guling lenting. Jadi digabung ya. Merangkai gerakan meroda dan guling lenting. Jadi kedua gerakan itu disatukan. Ya, jadi rangkaian. Jadi itu dan yang terakhir, kemarin kan Bapak memberikan tugas bagi yang belum mengerjakan. Bapak harap untuk tugas selanjutnya kalian lebih rajin lagi, lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas, karena tugas yang Bapak berikan itu juga termasuk tugas yang simpel dan yang mudah. Bagi yang sudah mengerjakan, Bapak sudah mengembalikan nilai kalian dan sudah Bapak nilai. Terima kasih banyak yang sudah mengerjakan. Yang belum lebih rajin lagi ya. Jadi itu pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan untuk Bapak tentunya, untuk sekarang maupun untuk kedepannya ya. Pesannya yang terakhir, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, dan pola olahraga. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan dari materi Bapak mengenai variasi bentuk latihan gerak spesifik meroda dan gerak spesifik guling lenting. Bapak akhiri, apabila ada salah kata atau salah kalimat pada slide Bapak mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.